Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Nurul Hafifah dengan NPM 2013023031. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran dengan Satuan Pendidikan SMA Negeri 3 Menggala, kelas 11 semester 2, mata pelajaran kimia, materi pembelajaran kelarutan dan hasil kali kelarutan, dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit. Kompetensi dasar sikap spiritual, menyadari adanya keteraturan dari sikap hidrokarbon, termokimia, laju reaksi, kesetimbangan kimia, larutan, dan koloid sebagai wujud kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, dan pengetahuan tentang adanya keteraturan tersebut sebagai hasil pemikiran kreatif manusia yang kebenarannya bersifat tentatif. Kompetensi dasar sikap sosial menunjukkan perilaku ilmiah, memiliki rasa ingin tahu, disiplin, jujur, objektif, terbuka, mampu membedakan dan opini, ulet, teliti, bertanggung jawab, kritis, inovatif, demokratif, komunikatif dalam merancang dan melakukan percobaan saat berdiskusi yang diwujudkan dalam sikap sehari-hari. Kompetensi dasar pengetahuan memprediksi terbentuknya endapan dari suatu reaksi berdasarkan prinsip kelarutan dan data hasil kali kelarutan. Kompetensi dasar keterampilan mengolah dan menganalisis data hasil percobaan untuk memprediksi terbentuknya endapan. Indikator pencapaian kompetensi. Indikator sikap spiritual menunjukkan rasa syukur sebagai wujud kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dengan adanya prinsip kerja kelarutan dan hasil kali kelarutan dari hasil pemikiran kreatif manusia yang kebenarannya bersifat tentatif. Menunjukkan adanya keteraturan dari kelarutan dan hasil kali kelarutan sebagai wujud kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dan hasil pemikiran kreatif manusia yang kebenarannya bersifat tentatif. Indikator sikap sosial menunjukkan sikap teliti dalam melakukan percobaan mengenai materi kelarutan yang diwujudkan dalam sikap sehari-hari, menunjukkan perilaku jujur dan menulis data hasil pengamatan mengenai percobaan yang telah dilakukan, menunjukkan antusiasme saat berdiskusi mengenai kelarutan yang ditunjukkan dengan sering bertanya. Indikator pengetahuan. 1. Mendefinisikan pengertian larutan tak jenuh. 2. Mendefinisikan pengertian larutan jenuh. 3. Mendefinisikan pengertian larutan lewat jenuh. 4. Mendefinisikan pengertian kelarutan. 5. Mendefinisikan pengertian garam sukar larut. 6. Mendefinisikan pengertian garam mudah larut. Indikator keterampilan. 1. Mengamati fenomena tentang cangkang telur dan kapur yang sukar larut dan garam dapur yang mudah larut. 2. Menuliskan hasil pengamatan percobaan kelarutan dan hasil kali kelarutan. 3. Mengamati data hasil percobaan. 4. Menentukan larutan jenuh, larutan tak jenuh, dan larutan lewat jenuh berdasarkan data hasil percobaan. 5. Menyimpulkan pengertian larutan jenuh, larutan tak jenuh, dan larutan lewat jenuh berdasarkan data hasil percobaan. 6. Mendefinisikan pengertian kelarutan berdasarkan data hasil percobaan. 7. Mengklasifikasikan garam sukar larut dan mudah larut berdasarkan data hasil percobaan. 8. Menyimpulkan pengertian garam sukar larut dan mudah larut berdasarkan data hasil percobaan. Dengan dilakukan percobaan, diskusi, dan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan larutan jenuh, larutan tak jenuh, garam sukar larut, dan garam mudah larut dengan baik setelah mengamati percobaan. Adapun materi ajarnya terdapat istilah kelarutan, garam mudah larut, garam sukar larut, larutan tidak jenuh atau hampir jenuh, larutan jenuh, dan larutan lewat jenuh. Metode pembelajaran. Model pembelajarannya discovery learning. Metode pembelajarannya percobaan, diskusi, penugasan. Pendekatannya saintifik. Selanjutnya langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan pendahuluan dengan alokasi waktu 10 menit. Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik. Misalnya guru menanyakan kabar siswa, guru memberi motivasi belajar pada siswa, bagaimana bila garam dapur ditambahkan ke dalam larutan terus-menerus, apakah akan tetap larut? Nah, setelah siswa belajar, siswa akan mengetahui bahwa ternyata pada jumlah tertentu garam dapur dapat tidak larut di dalam air. Dan ada garam-garam yang sukar larut dalam air yang sangat banyak di kehidupan sehari-hari. Kemudian guru menyampaikan apersepsi.
Guru memberi apersepsi tentang larutan garam dapur pada kondisi tertentu tidak dapat larut lagi. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Guru menyampaikan cakupan materi dan penjelasan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, yaitu guru akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan akan belajar mengenai larutan jenuh, tak jenuh, lewat jenuh, garam sukar larut, garam mudah larut dengan mengamati percobaan dan diskusi kelompok. Kemudian kegiatan inti dengan alokasi waktu 70 menit. Yang pertama, pemberian rangsangan atau stimulasi. Guru meminta siswa untuk mencermati gambar cangkang telur yang merupakan CaCO3 serta kapur yang tidak mudah larut oleh air dan garam dapur yang sangat mudah larut dalam air. Identifikasi masalah. Guru meminta siswa mengajukan pertanyaan untuk hal-hal yang tidak dimengerti berdasarkan wacana tersebut. Pengumpulan data. Guru meminta siswa secara berkelompok untuk melakukan percobaan dengan prosedur yang telah disediakan oleh guru. Guru meminta siswa menuliskan hasil percobaan pada tabel hasil pengamatan. Kemudian pengolahan data. Siswa mengidentifikasi hasil pengamatan dari percobaan melarutkan zat mudah larut yaitu NaCl dan sukar larut yaitu CaCO3. Siswa mendiskusikan pengertian larutan tak jenuh, larutan jenuh, dan larutan lewat jenuh. Siswa mendiskusikan pengertian garam sukar larut dan mudah larut. Verifikasi. Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya. Perwakilan kelompok membacakan hasil diskusi. Guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi atau berkomentar hasil diskusi dari kelompok yang mempresentasikan. Generalisasi. Siswa dan guru menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Kegiatan penutup. Dengan alokasi waktu 10 menit, guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran dengan memberikan kegiatan tindak lanjut melalui pemberian tugas individu terkait kelarutan dan tetapan hasil kali kelarutan. Guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk kegiatan berikutnya. Kemudian alat atau bahan dan sumber belajar. LCD proyektor, laptop, papan tulis, spidol. Kemudian alat dan bahan praktikum. Yang pertama ada alat praktikum, ada gelas kimia 100 ml, neraca digital 1 buah, spatula, dan batang pengaduk. Kemudian bahan praktikumnya kristal NaCl 100 gram, kristal CaCl 1 gram, Aquades 800. Sumber belajar, buku kimia kelas 11 Unggul Sudarmo dan buku kimia 11 Mikael Purba. Penilaian dan proses hasil belajar, teknik tes dan non-tes, bentuk tes, uraian dan pilihan ganda, non-tes observasi, kemudian instrumen terlampir, kunci dan pedoman penskoran, tugas. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.